Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dari kelas C11 Manajemen dengan NPM 11211291. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester Manajemen Operasi. Di sini saya memilih materi yang berjudul nomor 3, yaitu operasi dan produktivitas. Langsung saja, yang pertama yaitu revolusi industri 1.0 adalah era yang terjadi pada abad ke-18 pada tahun 1760 sampai 1840 dan ditandai dengan adanya penemuan mesin uap pada tahun 1776 oleh James Watt di negara Inggris sehingga membawa perubahan besar di berbagai sektor. Yang kedua, revolusi industri 2.0 adalah era revolusi yang terjadi sekitar awal abad ke-19 atau pada tahun 1870-an dan berfokus kepada efisiensi mesin di setiap lini assembly line dalam proses produksi karena ditemukannya tenaga listrik. Yang ketiga, revolusi industri 3.0 adalah era yang terjadi sekitar abad ke-20 pada tahun 1970-an dan dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar atau komputer dan software berbasis teknologi otomasi yang perlahan menggantikan peran-peran manusia di lapangan. Pada era inilah dimulainya digitalisasi khususnya di dunia industri. Revolusi industri 4.0 adalah era yang saat ini kita jalani, di mana pengembangan teknologi lebih lanjut seperti internet, komputerisasi, mikrochip, dan lain-lain. Bahkan kendaraan otonom, revolusi setiap proses mulai dari produksi sehingga distribusi dan berfokus pada berkelanjutan atau sustainability. Revolusi keempat ini tidak bisa kita hindari, maka dari itu pemerintah Indonesia mengeluarkan jurus jitu hadapi revolusi industri 4.0. Pemerintah telah menetapkan 10 langkah prioritas nasional dalam upaya mengimplementasikan peta jalan making Indonesia 4.0. Dari strategi tersebut diyakini dapat mempercepat pengembangan industri manufaktur nasional agar lebih berdaya saing global di tengah era digital saat ini. Manajemen operasional adalah bidang manajemen yang berkaitan dengan pengawasan, perancangan, dan pengendalian proses produksi serta perancangan ulang operasi bisnis dalam produksi barang atau jasa. Manajemen operasional bertujuan mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan operasional bisnis untuk produktivitas yang lebih baik. Pengelolaan operasional juga bertujuan mengurangi biaya bisnis dengan menghindari pemborosan sumber daya untuk mencapai tujuan itu. Pengelolaan operasional memiliki sejumlah fungsi di berbagai bidang, yaitu keuangan, strategi operasional, desain produk, dan pertahanan kualitas. Yang selanjutnya adalah organisasi. Organisasi adalah sebuah tempat bagi sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang dipimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, yang pertama yaitu memudahkan dalam pembuatan perencanaan dalam sebuah manajemen adalah dapat memudahkan kita dalam membuat rencana. Contohnya, kita akan membuat event untuk mempromosikan produk. Dalam sebuah perencanaan ini, kita membutuhkan adanya organisasi dan aset untuk mencapai tujuan. Yang kedua, mendapatkan berbagai informasi. Fungsi organisasi tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi dalam sebuah organisasi perusahaan. Tentunya kita akan bertemu dengan anggota lainnya. Kita akan mendapatkan informasi dari anggota, bertukar pendapat, dan bertukar informasi
Maka dari itu fungsi ini penting bagi perusahaan dalam berkelangsungan bisnis. Yang ketiga, membantu dalam upaya target yang ditentukan. Tujuan dari fungsi ini agar dapat mencapai sebuah target yang ingin tercapai. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.